Halo teman-teman, kita akan membahas tentang video pembelajaran IPS di mana temanya berbagai pekerjaan. Nah, materinya akan saya bawakan sendiri dari perwakilan kelompok. Oke, kita awali dengan jenis-jenis pekerjaan. Apakah kalian tahu apa itu pekerjaan? Pekerjaan adalah profesi seseorang yang disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalmu. Nah, teman-teman, apakah kalian ada yang tinggal di pegunungan, di daratan rendah, ataukah di wilayah pantai? Dan bagaimana jenis tumbuhan yang di sana dan pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan kalian? Ayo kita pelajari. Nah, di lingkungan pegunungan, apa saja tugas pekerjaan di pegunungan? Nah, di jenis-jenis pegunungan ini pekerjaannya yaitu perkebunan dan jenis-jenis tanaman yang ada di pegunungan, teh, kemudian jagung dan lain-lain. Terutama yang paling terkenal di daerah pegunungan yaitu perkebunan teh, di mana pekerjaannya menanam teh, memetik teh, menggiling teh, dan mengemas teh, kemudian dijual kepada konsumen yang ingin mengkonsumsi teh tersebut itu sendiri. Dan untuk wilayah pesisir pantai, profesi masyarakat mayoritasnya sebagai nelayan, kemudian petani garam, pembuat kapal, dan pembuat jaring ikan, serta untuk para wisatawan yang berkunjung ke tepi pantai untuk menikmati indahnya matahari terbenam, biasanya akan membeli oleh-oleh dari masyarakat pantai yang menjual olahan laut kemudian dijual. Adapun dari alam, itu mempunyai sumber daya alam yang sumber dayanya berupa material yang dimiliki bumi secara alami untuk mendukung berbagai aktivitas yang ada di bumi, seperti daerah daratan tinggi dan daerah daratan rendah. Di daratan tinggi itu sendiri, daerahnya mempunyai sumber daya alam yang harus dilestarikan, seperti persediaan air, kemudian hasil tambang, perkebunan dan pertambangan, kemudian keanekaragaman flora. Serta kita juga termasuk ke dalam orang-orang yang harus menjaga kelestarian alam. Nah, di daratan rendah itu menjadi wilayah bumi yang kaya akan manfaatnya dan banyak kegiatan yang bersumber dari sumber daya alam di daratan rendah, seperti misalnya sumber daya alam yang harus diperbarui, perikanan, peternakan, kemudian pertambangan, semisal hasil laut, kemudian ada pohon kelapa yang banyak akan manfaatnya, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Adapun contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu air, tumbuhan, hewan, angin, daratan, udara, dan yang tidak dapat diperbaharui yaitu batu bata, emas, nikel, dan sumber daya alam yang hanya dapat digunakan sekali saja di bumi. Maka dari itu, kita sebagai penghuni bumi harus dengan baik memanfaatkan sumber daya alam yang sudah disediakan oleh Tuhan. Terima kasih sudah menonton, semoga tontonannya bermanfaat untuk kita semua.